Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maratul Kiptiah, NIM 2010521026 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait statistik deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, serta sebaran data. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang telah saya buat, yakni nilai ujian praktikum komputer siswa kelas 12 SMK Dharma WWK yang berjumlah 40 siswa. Baik, sebelum saya melanjutkannya, saya ingin memastikan bahwa pada laptop saya dan teman-teman sekalian sudah memiliki menu data analisis. Untuk memastikannya, teman-teman bisa klik data, kemudian pada pojok kanan atas terdapat data analisis. Jika pada laptop teman-teman belum mempunyai menu tersebut, teman-teman bisa menginstalnya di File, kemudian Option, lalu pilih yang Add-ins. Kemudian pada bagian bawah Manage, kita pilih yang Excel Add-ins, lalu klik Go. Nah, pada tabel ini teman-teman bisa memilih analisis Tolpak. Untuk yang lainnya bisa diabaikan, karena yang kita butuhkan saat ini adalah analisis Tolpak. Tetapi jika teman-teman membutuhkan yang lainnya, teman-teman bisa mencentangnya. Kemudian klik OK. Lalu untuk memastikannya lagi bahwa sudah terinstall, teman-teman bisa klik data, lalu lihat di bagian pojok kanan atas. Jika sudah ada data analisis, maka pada laptop teman-teman, menu data analisis itu sudah terinstall. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencari atau menghitung nilai dari rata, median, kemudian modus, lalu jumlah kelas, nilai minimum dan nilai maksimum, kemudian panjang kelas, serta standar deviasinya. Untuk mencari rata, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kemudian average, lalu buka kurung, blok nilai, data nilai, kemudian enter. Nah, untuk median kita bisa menggunakan rumus sama dengan median, lalu buka kurung, kita blok lagi, kita enter. Nah, selanjutnya untuk modus kita menggunakan rumus sama dengan mode, lalu buka kurung, blok nilai, kemudian enter. Nah, untuk jumlah kelas kita bisa menggunakan rumus Sturges, yaitu 1 plus 3,322 log N. N ini adalah jumlah dari data, yaitu sebanyak 40. Langsung saja kita coba sama dengan 1 plus 3,322 dikali log. Di sini kita menggunakan basis 10. Lalu buka kurung, kita tulis banyak data, kemudian enter. Nah, setelah mendapatkan jumlah kelas, kita akan mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk nilai minimum, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, lalu buka kurung, kita blok lagi datanya, enter. Nah, untuk nilai maksimum, kita menggunakan rumus sama dengan max, lalu buka kurung, kita blok lagi, lalu enter. Untuk panjang kelas, rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, lalu dibagi dengan jumlah kelas. Langsung saja kita coba sama dengan buka kurung nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian tutup kurung, dibagi dengan jumlah kelas. Nah, maka panjang kelasnya adalah 11. Lalu untuk standar deviasi kita bisa mencari dengan rumus sama dengan STDEV, lalu buka kurung, kita blok lagi nilai, enter. Nah, di sini saya akan mengubah menjadi bentuk desimal 2 angka di belakang koma dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah hasil perhitungan statistik deskriptif
yang terdiri dari rata, median, modus, kemudian jumlah kelas, nilai minimum dan nilai maksimum, panjang kelas, serta standar deviasinya. Baik, selanjutnya kita akan mencari tabel distribusi frekuensi, histogram, kemudian kurva normal, serta sebaran data. Sebelum itu, kita akan mencari atau menentukan normal distribusi atau z-score dengan cara sama dengan, kemudian normal, pilih yang normal distribusi. Lalu untuk X adalah nilai, kemudian koma, min adalah rata, kita klik pada sel rata, kemudian koma standar deviasi, kita klik pada sel standar deviasi, kemudian koma kumulatif, kita pilih yang false, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka nilai dari z-score akan muncul. Kemudian saya akan mencoba menerap. Nah, tetapi tidak bisa, padahal fungsi dari menerak itu adalah memudahkan perhitungan. Kenapa tidak bisa? Dikarenakan pada sel ini itu turun. Jadi perlu kita ketahui di sini sebenarnya adalah hanya perlu mengubah D5. Kemudian caranya yaitu dengan cara menambahkan dolar pada H12 atau rata. Kemudian dengan H19 atau standar deviasi. Untuk menambahkan dolar kita bisa klik F4. Lalu kita juga klik pada standar deviasi F4. Lalu kita klik enter. Nah, kita akan mencoba menerak kembali. Nah, maka hasilnya nilai dari z-score atau normal distribusi akan terlihat. Kemudian, untuk membuat kurva normal, data harus terlebih dahulu diurut dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Dengan cara kita blok dulu semuanya, lalu klik data, kemudian pilih menu filter. Nah, setelah muncul tanda panah seperti ini, kita bisa klik pilih yang sort small to large. Nah, maka akan otomatis data terurut dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Setelah itu kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi. Tetapi sebelum itu kita akan menentukan kelas interval terlebih dahulu. Dengan cara pada kolom pertama kita bisa ketik nilai minimum terlebih dahulu, yaitu 26. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa dengan cara nilai minimum ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini berbentuk desimal, saya bulatkan menjadi 12. Jadi di sini kita ketik sama dengan, kemudian nilai minimum ditambah dengan 12. Nah, setelah itu kita bisa menerapnya. Tetapi di sini jumlah kelas adalah 6,32, kita bulatkan menjadi 7, kita hanya membutuhkan 7 saja. Nah, setelah itu di sini sudah terdapat nilai minimum 26 dan nilai maksimum 98. Kemudian kita akan menghitung frekuensi dari masing-masing data dengan cara kita akan menggunakan menu yang telah kita install sebelumnya, yaitu data analisis. Kita bisa klik data, kemudian klik data analisis, lalu pilih yang histogram, kemudian klik OK. Nah, untuk input range-nya ini kita blok dari data. Kemudian untuk bin range ini kita blok kelas interval. Kemudian kita pilih yang output range, lalu kita akan menempatkannya di interval kelas, kemudian klik OK. Nah, ini adalah
tabel distribusi dari data. Kemudian kita akan mencoba menghitung apakah sudah tepat jumlahnya 40 dengan cara kita ubah dulu ini. Kita klik sama dengan, kemudian sum, lalu buka kurung, kita blok, enter. Nah, jika sudah tepat, maka ini adalah hasil dari data analisis. Kemudian saya akan mengubah bin ini menjadi interval class. Kemudian ini akan saya ubah menjadi frekuensi. Nah, saya akan mencoba merapikan semuanya. Supaya terlihat lebih rapi. Nah, setelah ini saya akan mengubah nilai intervalnya karena panjang kelasnya adalah 11,39, kita bulatkan menjadi 12. Kita akan mengisi ini dengan 26 sampai 37, kemudian ini 38 sampai 49, kemudian ini 50 sampai 61, kemudian 62 sampai 73, kemudian 74 sampai 85, kemudian 86 sampai 97, kemudian 98 sampai 109. Kemudian kita akan membuat histogramnya dengan cara supaya lebih mudah, kita langsung saja blok, kemudian klik insert, lalu pilih grafik batang, kemudian kita akan rapikan sesuai dengan apa yang kita mau dengan cara klik 2 kali pada batang, atur sesuai dengan keinginan kalian. Setelah seperti ini, kita akan menambahkan kurva normalnya dengan cara klik kanan, kemudian select data, lalu pilih add. Untuk series name-nya kita ketik kurva normal, kemudian untuk series values-nya kita input mulai dari z-score, dan klik OK. Lalu untuk axis labelnya kita akan ubah juga dengan cara klik edit, lalu pilih atau blok nilai, dan OK. Nah, setelah seperti ini kita rapikan supaya terlihat kurvanya. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih change chart type ini, kemudian klik combo, lalu centang yang secondary axis, kemudian klik line, setelah itu pilih yang gambar seperti ini, kemudian klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Sebenarnya kurva itu adalah berbentuk lonceng. Untuk mengubahnya kita bisa pilih desain, kemudian add chart element, kemudian pilih yang axis, lalu pilih yang secondary horizontal. Nah, setelah seperti ini kita akan mengubah sumbu x-nya ini menjadi interval class karena ini masih berbentuk nilai distribusi normalnya. Nah, dengan cara kita klik kanan, kemudian select data, lalu pilih frekuensi, kemudian edit. Nah, ini
isi dengan interval kelasnya. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, maka akan otomatis terubah menjadi interval kelasnya. Setelah itu kita akan mengatur secondary axis-nya ini menjadi yang terkecil ke yang terbesar dengan cara kita klik 2 kali. Kemudian di bounds ini kita ketik nilai minimum yaitu 26. Kemudian untuk nilai maksimum 98. Nah, tetapi untuk secondary axis ini kita akan disembunyikan karena kita hanya menampilkan diagram batang, histogram, dan kurva normal saja. Untuk menyembunyikan kita bisa klik, double klik, kemudian pilih label, kemudian pilih yang none. Nah, maka akan otomatis tersembunyi. Selanjutnya saya akan menghapus garis-garis ini dengan cara klik delete. Lalu saya akan merapikan dengan mengisi garis pada sumbu Y dan sumbu X serta sekunderinya. Langsung saja kita klik 2 kali, kemudian kita pilih line, solid line, warna hitam. Kemudian pada sumbu X kita pilih solid line juga. Kemudian pada secondary juga kita pilih yang solid line. Nah, setelah seperti ini saya akan menambahkan tick marks dengan cara kita klik, kemudian pilih yang tick mark, kemudian yang major type kita pilih yang outside. Lalu untuk sumbu X juga seperti itu, kita pilih yang major type, pilih outside. Lalu setelah itu saya akan mengganti desimal ini menjadi 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Karena ini masih belum rapi, maka saya akan merapikannya dengan cara klik number, kemudian atur. Saya akan mengisi dengan 3 angka di belakang koma. Nah, setelah seperti ini saya akan menambahkan label dengan cara klik add chart element, kemudian axis title. Nah, untuk primary horizontal ini kita isi dengan interval class. Selanjutnya untuk primary vertikal kita isi dengan frekuensi. Kemudian untuk secondary kita pilih yang secondary vertikal, kita isi dengan Z score. Nah, setelah seperti ini saya akan mengubah atau mengisi chart title-nya. Terus, saya akan membaca title dengan distribusi nilai praktikum siswa kelas 12 SMK Dharma WIWK. Nah, setelah itu saya akan mengubah warnanya karena masih abu-abu supaya terlihat lebih jelas dengan mengganti dengan warna hitam.
kita akan ubah semuanya dengan warna hitam. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.